Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang, selamat bertemu kembali di awal tahun pelajaran 2020-2021 untuk kelas 12 MIPA 2. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, ya, secara tatap muka langsung di sekolah atau secara tatap muka online seperti ini, karena kita ketemu kembali, Bapak Sahabat selamat datang. I am very happy to see you all for the first learning, for the first lesson today. That is time using Webex even for education, and I hope we are gonna have a nice and fluent learning, nice and fluent lesson. I mean, you like the lesson as well as I like it. Oke, Bapak akan share screen. I am going to share screen, share content, membagikan layar, menampilkan di layar materi pelajaran yang akan Bapak sajikan. Ya, bentar. Bentar ya. Oh, ini dia. Ya. Baik, Bapak bertanya dulu pada salah seorang dari antara kamu. Ya, Bapak bertanya kepada Eskiel ya. Eskiel, halo? Eskiel? Halo Eskiel? Jangan dimatikan mikrofonnya Eskiel. Halo? Halo, Pak. Oke. Eskiel sudah bisa melihat tampilan buku bahasa Inggris untuk siswa kelas 12 di layar? Ya sudah, Pak. Sudah bisa. Oke, baik. Terima kasih, thank you. Ya. Bapak tanya yang lain juga. Ini udah ada 22 siswa. Mana Safa? Halo Safa? Safa? Pak. Safadila, halo? Iya, Bapak. Bisa lihat buku bahasa Inggris tampil di layar? Bisa, Bapak. Sudah ada tampil di layar. Oke, baik. Kalau begitu sudah oke ya semua. Yang belum bisa lihat tampilan buku bahasa Inggris, tolong nanti tulis di kolom chat. Di kolom chat, Pak, saya belum bisa lihat. Ya, tulis di kolom chat, saya belum bisa lihat supaya saya cek dulu ya. Baik. Bapak lanjutkan. Ini udah ada 21 siswa. Berapa jumlah siswa di kelas ini? Kiran Angel. Halo? Kiran Angelita. Ya, Bapak. Berapa jumlah siswa di kelas ini? 30. 30 ya? Tidak, Bapak. 30 kayaknya. Oke, baik. Oke. Baik, Bapak lanjutkan 30-an, 35 ya? 34, 35. Oke. Udah. Oke, adik-adik sekalian, baik. Bapak lanjutkan dengan buku pelajaran ini ya. Nah, buku ini kan buku kelas 3 ya. Nanti Anda akan mendapatkan buku ini seperti ini melalui buku elektroniknya. Buku dari kementerian ini
triknya. Kita lihat dulu table of contents. Table of contents atau daftar isi. Ya, tables of contents atau daftar isi. Ya, jadi table berarti daftar, contents berarti isi ya, daftar isi. Nah, kita lihat buku ini terdiri dari 11 bab, chapter 1 sampai chapter 11 ya. Pada semester pertama ini biasa itu chapter 1 to 3 sampai chapter 7 ya. Jadi 7 bab direncanakan akan kita bahas sampai sini. Berarti halaman nomor 3, 93 ya. Sementara untuk semester depan bulan Januari, Februari, Maret dan April sebelum ujian akhir sekolah itu 4 chapter ini ya. Dan kalau masih ada penjelasan lainnya kita bahas sedikit ya. Demikian. Oke, sekarang kita mulai dengan chapter 1. Tapi sebelumnya kita harus melihat chapter map-nya dulu. Ya. Apa yang dimaksud dengan chapter map? Nah, ini dia chapter map-nya. Ya, adik-adik sekalian. Ini chapter map-nya. Chapter berarti bab, map berarti peta. Jadi sebaiknya kita membaca peta bab. Bentar ya adik-adik, bentar ya. Ya, oke Bapak lanjut. Jadi peta bab. Nanti adik-adik sediakan buku ya dan pena. Jadi kita mulai chapter 1. Chapter 1 ini kompetensi dasarnya atau KD-nya adalah KD 3.1 dan 4.1. Seperti Anda sudah ketahui adik-adik, KD 3.1 itu apa namanya? Berarti untuk pengetahuan. Ya. Dan 4.1 untuk keterampilan. Nah, fungsi sosialnya, social functionnya adalah asking for and giving services. Asking for berarti meminta, memintakan, meminta dari orang lain. And giving berarti memberi, sebaliknya. Kita memberi kepada orang lain.
Jadi asking for and giving services atau help, meminta dan memberikan bantuan atau layanan dari dan kepada orang lain. Kemudian text structure, bagaimana struktur teksnya nanti kita lihat. Kemudian bagaimana language feature. Language features artinya ciri-ciri bahasa Inggris apa yang dipakai dalam social function seperti ini, ya. Nah, di situ ada penggunaan the use of models, ya, penggunaan models. Apa itu models? Nah, models adalah kata ini, ya. Models adalah kata kerja bantu, kata kerja yang bertugas untuk membantu kata kerja lain. Kata kerja lain itu kata kerja utamanya. Kata kerja bantu artinya kata kerja yang dipakai untuk membantu kata kerja utama. Berarti dalam kalimat itu ada dua kata kerja. Kata kerja utama dan kata kerja bantu. Ciri bahasa yang dipakai dalam social function seperti ini, ya, adalah pemakaian models kata kerja bantu yang diikuti dengan kata kerja utamanya. Nah, contoh kalimat di sini diberikan, what can I do? What can I do? Yang kalau kita artikan, apa yang dapat saya buat? Misalnya, what can I do for you? What can I do for you? Ya, apa yang dapat saya buat untuk Anda? Artinya saya menawarkan bantuan saya. Apa yang bisa saya buat? Ya. Can adalah kata kerja model, kata kerja bantu. Kalau begitu ada yang bertanya, Pak, di mana kata kerja utamanya? Kata kerja utamanya adalah do. Oke. Berarti Anda bisa lihat di ini. Oke. Bapak tanya dulu ke siapa, ya? Ali, halo. Ali, halo Ali. Mana suaramu Ali? Bicara saja Ali. Halo. Iya, Pak. Ali bisa lihat tampilan layar Bapak yang bertuliskan what can I do for you? I can do something, bisa? Iya, Pak, bisa, Pak. Baik, thank you. Bapak tanyakan lagi yang lain. Eka Suryaning. Eka Suryaning bisa lihat? Mana Eka, ya? Oh, Eka sudah naik ke atas, Pak. Oke. Apa ya? Halo Eka, bisa lihat coba? Eka? Halo Eka? Siapa yang lain? Adina bisa lihat layar Bapak yang ada kalimat 1 sampai 7? Adina, halo? Ya, Pak. Bisa? Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Bapak lanjutkan, ya. Bapak lanjutkan. Baik, adik-adik sekalian. Ini ya yang Bapak maksudkan. What can I do for you? Jadi kalimat pertanyaan yang mulai dengan kata tanya what. Apakah yang dapat saya lakukan untukmu? Apakah yang dapat saya lakukan untukmu? Nah,
Can ini adalah models atau kata kerja bantu. Kata kerja bantu ini membantu kata kerja utama. Mana kalau begitu kata kerja utama? Kata kerja utama adalah do ini. Ya. Kata kerja utama adalah do. Jadi misalnya kita lihat kalau ini kalimat tanya dengan kata tanya what. Kata tanya what di kalimat tanya. Kita lihat kalimat positifnya agar lebih. Kenapa? Oh, Bapak tanggal 2. Anu, pembekatan nikah nanti di Mary Grow. Tanggal 2. Tanggal 2 hari Minggu. Oh iya, nanti ya. Nanti. Pembekatan nikahnya itu jam 10 di Mary Grow dengan resepsinya jam 12. Nanti jam 8 ada pai-pai di rumah. Kalau Ama bisa datang. Iya, kalau tidak ada halangan ya, maksudnya kalau tidak ada halangan. Sebab hari apa itu? Nanti Papi kasih tahu saja tua I. Enggak ada tua ini. Apa namanya nanti ke sini. Ya. Dia waktu Mei ada di jalan. Pulang dulu. Karena ini sementara mengajar daring saya ini, sementara mengajar online jadi kepada siswa ini saat ini. Oke. Ya. Ya, jadi Bapak lanjutkan, ada sedikit intermezzo tadi. Jadi Bapak ulang ya. Can ini adalah kata kerja bantu atau modal membantu kata kerja utama do. I can do something for you. Saya dapat melakukan sesuatu ya something untuk Anda. Kalimat tanya dengan gaya seperti atas ini yang dipakai untuk membentuk social function tadi yang dimaksud. Giving help and giving services. Memberikan bantuan kepada orang lain. Misalnya, coba saya lihat dulu. Misalnya Adina ya. Adina mau membantu Citra. Citra is having a big problem now. Contoh aja ya, enggak. Bukan maksudnya Bapak mau maksudkan begitu Citra ya, bukan ya. Semoga Citra enggak mogok, enggak marah aja deh. Citra is having a big problem now. Contoh aja ya, Citra lagi ada masalah yang besar sekarang ya. The problem is making her stress. Masalah itu membuatnya sedikit stres, ya. And as her friend, Adina, as a friend, as a close friend, sebagai teman akrabnya, Adina wants to help Citra. Sebagai teman akrabnya, Adina ingin membantu Citra. Maka Adina berkata kepada Citra, Citra, you are now in a big problem. You are now in a big problem. Kamu kasihan sekarang lagi ada masalah besar. Makes you stress. Dan membuat kamu tertekan, stres. What can I do for you? Ya, what can I do for you? Demikian Adina berkata kepada Citra. Citra, what can I do for you? Apa yang bisa saya buat untuk Anda sehubungan dengan masalah ini? Ini berarti this means Adina menawarkan sesuatu. Adina offers something to Citra. Adina offers help. Sudah berarti Adina punya keinginan untuk membantu Citra mengatasi masalah itu, ya. Inilah gaya bahasanya loh Mas. What can I do for you about this problem? Nah, itu salah satu contoh. Tentu saja bukan hanya dengan contoh seperti itu, bisa juga ada contoh lain yang kita akan melihat di sini, ya. Di sini kita melihat ada 7 pola, 7 contoh yang ada dalam bacaan-bacaan nanti, ya. Oke, misalnya nomor 1, Adina berkata pada Citra, Citra, you're now in difficult condition.
What can I do for you? Berarti ya Citra menawarkan bantuan. Offers help. Ya. Kamu sekarang ada dalam kondisi sulit. Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Pola yang kedua atau cara kedua, you now in having a problem. May I help you? I'm offering you my help. Bapak perbesar sedikit deh, ya. Citra, kamu sekarang lagi ada masalah. You now having a problem. May I help you, my dear friend? Nah, ini kan yang kalimat ini, may I help you, may berarti bolehkah. Cara yang kita pakai untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Giving, ya, giving help. May I help you? Boleh saya bantu nggak? May I help you? I'm offering my help to you. Saya sekarang menawarkan bantuan saya padamu, tentu untuk membantu Citra mengatasi permasalahannya ini, ya. Jadi kalau nomor 1 kita lihat what can I do, pakai. Nomor 2 may I help you? I'm offering my help. Nah, pada pola ketiga kita pakai what if I help you with the problem. Jadi memakai what if. Citra, you're now in serious problem. Adina said, what if I help you with your problem? Citra, kamu lagi masalah serius ini bahwa saya lihat. Bagaimana kalau saya membantumu? Ya, what if itu berarti bagaimana kalau. Berarti kita menawarkan bantuan pada orang lain. We give our help to others. We offer our help to others. Yeah. What if I help? Bagaimana kalau? Jadi what if berarti bagaimana kalau. Kalau what can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Kalau may I help? May I? Bolehkah saya? Kalau I'm offering, saya menawarkan bantuan saya. Semua sama saja pengertiannya ini semua, ya. 1 sampai 7 ini semua sama maksudnya. Ungkapan ini, kalimat ini sama tujuannya, sama maksudnya, hanya dipakai dengan beberapa kata dan ungkapan atau kalimat yang sedikit berbeda. Tapi tujuannya sama. Jadi kita mau pakai nomor 1, 2, atau sampai dengan nomor 7, pilih salah satu. Sudah itu. Oke, tidak masalah, karena tujuannya sama. Nah, kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini sama dengan nomor 2, ya. Nomor 5, you're now facing a big problem. Nah, sekarang dibalik deh. Dibalik saja, ya. Contoh aja, ya, Dina. Citra yang berkata, Adina, you are now facing a big problem. Citra bilang ke Adina, Dina, kau sekarang ada menghadapi. Facing itu berarti menghadapi. A big problem, masalah yang besar. Dina, kau lagi menghadapi masalah besar. Let me help you. Ya, ada pemakaian kata let me. Kalau di sini what can I do? Di sini may I am offering. Di sini what if I. Di sini let me. Sama semua maksudnya. Jadi Dina, kalau lagi masalah besar, lagi hadapi, biarkanlah saya atau izinkanlah saya, ya. Bolehkanlah saya, boleh. Izinkanlah saya, biarkanlah saya membantumu. Kita kawan akrab. Let me help you, my close friend. Ya. Oke. Kalau ini memakai let, maka kita akan melihat pola ke-6 atau contoh ke-6 memakai would. Ya. Sama maksudnya. Dina, you are now facing a serious problem. Citra berkata, Dina, kau lagi menghadapi masalah yang serius. Would you need my help? Would you need my help? Ini gaya lebih bagus lagi, gaya lebih halus lagi. Ya. Ini gaya dari semua 7 gaya bahasa yang ada ini, 1 sampai 7,
bagian nomor 6 ini yang paling halus cara mengungkapkannya. Gaya bahasa halus. You now facing a serious problem or big problem. Would you need my help? Yuk, saya bantu yuk. Ya. Kalau bahasa hariannya. Oke, nomor 7. Oke. Just let me know if you need my help. Dina you're facing a serious problem. Citra berkata. Just let me know if you need my help. Jadi kita memakai ada just let me know. Ada kata no. Ya. Kau lagi menghadapi masalah yang serius. Katakan saja kalau kau memerlukan bantuan saya. Just let me know if you need my help. Katakan saja. Tidak usah sungkan-sungkan. Bahasa hariannya gitu ya. Katakan saja kalau kamu membutuhkan bantuan saya. Berarti saya siap setiap saat. Kalau kamu memerlukan bantuan saya. Inilah 7 contoh, 7 pola gaya bahasa di mana dipakai untuk mengungkapkan apa yang kita namakan tadi, adik-adik sekalian, pada social function-nya adalah asking, ya, and asking for, and giving help or services. Ya, ini kan yang menjadi social function-nya atau tujuan pembelajarannya, katakan begitu. Bahwa di bab 1 ini dengan judul May I Help You, ya, offering help and giving, asking for, giving help, atau giving ini juga bisa kita ganti dengan offering, ya. Offering help. Ya, oke? Nah. Coba perbesar sedikit supaya Anda bisa lihat. Oke, Bapak matikan kamera Bapak ya, adik-adik, supaya tidak mengganggu mata Anda. Jangan sampai Anda terganggu dengan tampilan kacamata Bapak. Oke. Bapak kasih miring sedikit, kemudian Bapak perbesar ya. Oke, besar deh. Besar. Oke, woi, terlalu gede, sorry. Terlalu gede ya. Terlalu besar. Bentar saya perkecil sedikit. Terlalu besar tadi. 28 aja deh. Ya, oke, gini. Oke. Jadi asking for, giving atau offering help. Ya. Oke, adik-adik, silakan ditulis ini di buku catatan Anda semua dari sini. Dari sini. Ya, jadi silakan ditulis dulu ini semua. Termasuk yang di bawah ini ya, ada catatan di bawah ini. Ya, ini ya. Yang Oke, yang Bapak jadikan dalam kotak biru ini, itu tempatkan di atas, tempatkan di sini. Sini ya. Jadi Bapak copy aja. Copy, baru tempatkan di sini. Ya, begitu. Ini Bapak hapus. Silakan ditulis dulu. Ini kasih jelas dulu. Ini. Sorry. Ini sebenarnya. Ya. Kemudian ini Bapak naikkan sedikit ya.
Ya, jadi italize berarti ditulis dicetak miring, italicized, underline digarisbawahi, bold ditebalkan. Karena kita akan melihat ini semua pada 4 dialog, 4 percakapan sebentar yang ada di buku. Ya. Oke, ini saya Bapak besarkan. Silakan ditulis adik-adik dalam 2 menit ini ya. 2 menit Bapak berikan waktu cepat sedikit. Jadi 7 kalimat atau 7 pola inilah inti dari apa yang kita pelajari pada siang hari ini ya. Bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Inggris, apa yang dimaksud dengan asking for dan giving atau offering help or services ya. Oke, silakan tulis. Ya ini kalau dia terlalu besar. Ya Bapak kecil sedikit. Ya, itu ya. Baik, saya sambil menunggu adik-adik selesai mencatat. Bapak cek dulu sudah 25 siswa. Aryo Saputra, Citra, Elenanda, Gusti, Jihan, Mas Didi Satya. Putu. Oke. Baik, Bapak akan bertanya ke 1-2 orang, jadi Bapak akan hidupkan mic-nya. Jihan. Halo Jihan. Halo Jihan. Jangan dimatikan. Adik-adik kalau mikrofon berwarna merah itu mati. Biar adik berteriak lagi bagaimana tidak kedengaran. Tapi kalau mikrofon berwarna hitam, ya, atau bukan berwarna merah, berarti itu hidup. Halo Jihan, Sakila. Bapak. Ya, Jihan, apa namanya, sudah selesai mencatat apa yang tampil di layar ini? What can I do? 7 kalimatnya. Udah? Dijawab dong, Jihan. Masih nomor 4, Bapak. Oke. Baik. Kiran Angelita Kesatria. Ketut, Gusti Ketut. Redi Tayasa, halo. Halo, Pak. Siapa ketua kelas? Saya, Pak. Hah, kebetulan Gusti ya. Ya, Pak. Gusti, berapa jumlah siswa kelas ini? Gusti. Iya, Pak. Berapa jumlah siswa di kelas ini? How many students are in this class? Belum dilihat, Pak. Hah? Maksud saya jumlah siswanya, bukan yang ada sekarang. Jumlah siswanya yang ada terdaftar di kelas ini berapa sekarang? How many students are registered in the class? Oke, siapa sekretarisnya? Ketut? Gusti? Adina, Pak. Adina. Oke, baik. Tanya ke Adina dulu ya. Mana sih Adina? Halo Adina. Halo, Bapak. Tepatnya berapa jumlah siswa terdaftar sekarang di kelas MIPA 2 ini? How many? 36 siswa. 36 siswa, Bapak. 36. 36 students are formally registered. Ya, secara resmi terdaftar. Are formally registered
in this classroom. 12 science 2, 12 MIPA 2. Oke, 36. Sekarang ada 25. Berarti Dina, Iya. ada berapa yang belum hadir atau berhalangan hadir? Bapak tidak memakai istilah alfa dalam pelajaran daring, tapi berhalangan hadir. 36, yang hadir sekarang 25. Berapa yang berhalangan hadir? How many are not present? 11, Bapak. Oke, Citra udah duluan ya. 11. Nanti sebentar Dina, pada saat sesi terakhir kesimpulan, ya, nanti Dina mencatat di kolom chat. Di kolom chat Dina mencatat nama-nama teman 11 orang itu yang berhalangan hadir. Tulis saja yang berhalangan hadir, itu saja. Yang berhalangan hadir, titik 2. 1 misalnya Farah, 2 Vera, 3 Ferry, 4 Farid, ya gitu. Tidak usah tulis alasannya kenapa, cukup nama, nomor dan nama, ya. Dina? Iya, Bapak. Oke, Iya, Bapak. thank you so much. Baik, adik-adik, setelah Bapak menjelaskan ini ya, yang ada di layar ini, sekarang kita akan lihat bacaan. Jadi apa yang Bapak jelaskan ini, penerapannya sudah dalam 4 dialog yang ada dalam chatruan ini. Dan kita akan lihat secara cepat pada inti-intinya saja dialog tersebut. Oke, Bapak mengarah ke buku sekarang ya. Nah, oke, adik-adik sekalian, kita mulai dari intinya. Ini intinya. Yang lain-lain tadi Bapak lewati, kan nanti Anda bisa pelajari sendiri saja kan. Sebentar Bapak berikan buku ini, elektroniknya, buku e-booknya. Tinggal Anda unduh. Kita lihat sekarang dari dialog 1. Ya. Dialog 1 ini, kalau Anda lihat, ini ada Fafa. Tentu saja ini Fafa ya. Ini Fafa ya. Nih. Kemudian ada Dr. Nada. Mana dia? Ini Dr. Nada ya. Ini Dr. Nada. Ini mungkin Fafa's mother, ibunya Fafa. Ya. Atau mungkin Dr. Nada's asisten ya. Asistennya Dr. Nada. Antara dua kemungkinan itu. Nada berkunjung ke Dr. Nada. Fafa berkunjung ke Dr. Nada. Tentu ada persoalan dengan kesehatannya. Nah, apa itu persoalannya? Ya. Fafa adalah seorang siswa SMA kelas 12, kelas 3. Apakah dalam kalimat atau dialog ini, dialog 1 ini ada percakapan-percakapan yang dicetak miring? Kita lihat dulu pada ya. Jadi kalau italicized berarti ditulis dicetak miring. Underline berarti digaris bawahi. Bold berarti ditulis tebal. Ya, ditulis tebal. Ditebalkan atau ditulis, dicetak tebal. Lebih tebal dari kata-kata yang lain, ya. Bold. Kita lihat sekarang apakah pada dialog ini ada italicized, underline, dan bold. Kalau kita amati adik-adik, ya kita lihat dulu. Ternyata ada. Dan apa yang di italicized, dicetak miring, underline, dan bold itu cetak tebal. Itulah merupakan inti dari bab 1 ini. Offering help, asking for. Ya, inti dari bab 1 ini yaitu asking for and giving atau offering help services. Ya, inti dari bab 1 ini. Apa yang dicetak miring, digaris bawahi, dan ditulis tebal. Nah, itulah inti. Nah, jadi seperti ini.
What can I do for you? Apa berkunjung ke Dr. Nada dan Dr. Nada bertanya, what can I do for you, Fafa? Nah, Anda baca nanti adik-adik, cari tahu apa persoalannya, dan dokter bertanya, what's the problem? What's the problem? What's the problem ini berarti kita mau mengetahui persoalan orang lain, ada terkandung maksud di dalamnya, kita mau membantu orang lain ini. Ya. Jadi what's the problem? Ya bisa juga ditambahkan di sini misalnya, what's the problem ya misalnya, what's dengan kalimat ini ada masalah apa? Apa yang bisa saya bantu? Ya, situasi sulit, what's the problem? Can I do for you? Ya, biasanya ini semua kata-kata dipakai untuk mencari tahu permasalahan orang dan sekaligus menawarkan jasa atau bantuan kepadanya. Oke, kita teruskan adik-adik. Sesudah itu masih adakah yang italicized? Ada. Let me check your stomach. Dokter menawarkan bantuan. Oke, mari saya cek. Terus saya periksa perut Anda. Berarti ada sesuatu yang penyakitnya, sakitnya berasal dari perut, ya. Jadi, let me check your stomach itu berarti masuk pada ini ya. Pada 5. Let me help you. Bisa juga pada 7. Ya. Just let me know. Ada pemakaian kata let. Ya berarti oke, mari. Biarkanlah saya periksa dulu. Ya. Tuh. Oke. Kemudian kita lihat. Nah, jadi Anda nanti baca adik-adik tugas Anda nanti setelah selesai ini selama 1 minggu ini baca ini dan cari tahu apa inti dari percakapan itu. Yang kita lihat sudah bagian-bagian pentingnya yang dicetak miring yang menyangkut offering help and services ya. Tuh. Nah, dengan mengetahui itu diharapkan sudah bisa mengetahui isinya. Apakah kesimpulan atau jalan keluar yang diberikan dokter kepada Fafa bagaimana? Ya, itu Anda baca dan cari tahu. Kemudian kita lihat dialog kedua. Dialog 2 between stranger and Tania. Ya, stranger and Tania. Tania bekerja di sebuah bus stasiun, di sebuah agen perjalanan, agen bus ya. Dia menjadi agen perjalanan, agen bus yang berlokasi di terminal Arjosari. Seorang turis asing berjalan menghampirinya sambil membawa atau menjinjing sebuah tas, ya. Sini ya. Oke. Kemudian terjadilah percakapan dialog happened between stranger and Tania. Apakah dalam dialog ini ada pemakaian tadi yang kita lihat tadi itu? Italicized, underline dan bold. Mari kita analisa, kita simak. Sorry. Ya. Ternyata ada. Hello sir. Tania berkata ya. May I help you ya? Jadi kalau ada seorang datang sama kita biasanya di hotel, petugas di resepsionis, penjaga toko, ya. Ada orang masuk lihat-lihat barang. Hello sir, hello ma'am. What can I do for you? Ini, ada yang bisa saya bantu? May I help you? Oh ya, dijawab oleh orang yang lihat-lihat barang. I am looking for a new shirt. Saya mau cari baju baru. Oh, this. Let me show you the way. Mari saya antarkan ke tempat baju-baju itu, ya. Jadi biasa dimulai dengan what can I do for you? Tadi atau may I help you, ya. So, is there something I can do? Ya, bisa juga itu is there something I can do? Jadi selain what can I do for you? Di sini juga bisa ditambahkan gaya bahasa. Is there something I can do
for you. Nah, itu sama ya. Jadi what can I do for you? Dengan memakai kata what sama dengan kalau kita memakai is there something. Ada yang bisa saya bantu? Nih ya, sama pengertiannya. Oke. Nanti ditambahkan catatan Anda. Nah, kemudian masih ada kayak yang cetak miring atau di garis bawahi. Nah, ya yang cetak miring ini kata ojek ya. Tentu ini kata cetak miring bukan karena ini merupakan inti dari pelajaran ini, tapi karena ini bahasa lokal kita yang dimasukkan dalam percakapan bahasa Inggris seperti metro mini, bajai ya, ojek berarti alat transportasi gitu ya. Nah, jadi hanya satu kata, may I help you atau is there something I can do for you. Nah, tentunya Anda harus mengetahui apa yang apa yang hendak ditanyakan oleh stranger kepada Tania, karena dia kan menuju stasiun. Tania adalah petugas ya katakanlah agen bus yang bertugas mendaftar penumpang, menerima pembayaran penumpang dan sebagainya. Tentu harus terjadi percakapan antara stranger dan Tania. Tentu itu akan menyangkut bus yang menuju kemana, tujuannya, destination, menyangkut mungkin saja berapa harganya tiket, mungkin juga menyangkut jam berapa berangkat. Nah, itu nanti Anda cari tahu dan baca di sini ya, untuk lebih jelasnya gitu ya. Oke. We are going to see later next dialogue 3. Nah, Bapak terjemahkan dialogue ini membantu sedikit karena dia singkat. Dialogue 3 terjadi antara between Dea and Risa, dua sahabat karib. Dia bertanya, have you heard that the due date for the final project is extended? Sudahkah Anda dengar bahwa batas waktu pemasukan proyek final itu diperpanjang? Bisa menjawab, bertanya, no, saya belum tahu bahwa itu diperpanjang waktunya. Benarkah? Oh ya, yes, it will due next month. Ya, diperpanjang sampai bulan depan. Oh, that's wonderful. I haven't even started it yet. Oh, bagus kalau begitu. Saya bahkan sama sekali belum memulainya. Mulai menulisnya ya. Gitu. I haven't even started yet. Bahkan saya belum memulaikannya. Oh ya. Nah, dia menawarkan bantuan kepada Risa. Would you need my help? Ya, ini gaya bahasa yang lebih halus lagi. Kita sudah lihat di sini tadi ya. Mana tadi? Ya ini ya. Di baris 6. Would you need my help? Oke. Dan ini lebih halus bahasanya dari what can I, may I. Ini lebih halus. Katakanlah gaya bahasa sopan. Would you need my help? Biasanya yang begini susah ditolak orang, tapi tidak selalu juga ya. Ternyata gaya bahasa halus yang dipakai dia belum bisa meluluhkan hati dari Risa. Yuk, saya bantu yuk kau. Would you need my help? Dan dijawab oleh Risa, no thanks. Tawarannya ditolak dengan halus, bukan tanpa alasan. No thanks, I'll do it as soon as possible. I know that you're busy. I know that you're as busy as I am. I'll do it as soon as possible, and I know that you're as busy as I am. Udah, enggak usah lah. Makasih, enggak usah lah. Kalau bahasa kita ya. Enggak usah lah, makasih. Nanti saya kerjakan secepat mungkin. Bisa kok saya kerjakan itu. Ya, I'll do it as soon as possible. As soon as possible artinya secepat mungkin. As soon as possible ya. Nanti saya kerjakan secepat mungkin deh. Kenapa? Saya juga tahu kau sibuk sama seperti saya dia. Jadi kan gak enak kalau juga sibuk sama seperti saya kok. Saya minta bantuan Anda lagi. Gak usah ya. Oke, dia juga gak memaksa ya. Oke dia. Just let me know if you need my help. Nah, kembali kita lihat apa yang sudah di sini. Mana dia ya? Just let me know ya ini.
Just let me know if you need my help. Oke. Kalau begitu, terserahlah. Yang penting, kasih tahu saya ya. Ya, dia bilang kasih tahu saya kalau memang Anda membutuhkan bantuan. Nggak usah sungkan-sungkan. Telepon saya, WA saya. Beritahukan saya kalau Anda butuh bantuan nantinya kelak. Let me know if you need my help. Ya. Oke, saya Bapak sudah bantu terjemahkan itu. Sekarang dialog 4. Tugas Anda dialog 4 adalah membaca, mencari dulu mana kata yang italicized, cetak miring. Ada nggak? Ada. What if I help you the preparation? Ya, ini ada pemakaian di sini. What if ya? What if. Jadi kalau kita lihat pada catatan di sini, nah dia nomor 3 ya, nomor 3. What if I help with your problem? Nah, di sini diganti dengan with your preparation. Bagaimana kalau saya membantu Anda dengan persiapan atau menyangkut persiapan? Persiapan apa? Tentu Anda harus baca dulu apa yang terjadi di sini. Nah, selain yang dicetak miring ini, ada juga yang ditulis di garis bawahi. Ya. Oh, it's very nice of you. It's very nice of you, but I'm going to do it myself with my sister. Okay, it's very nice of you, but I'm going to do it with my sister. Thanks for the other. Okay? Nah, kenapa bisa ada jawaban seperti ini? Apakah Diana Hamada. Hamada kan yang berwarna ini ya. Diana yang berwarna hijau. Apakah Hamada menerima tawaran bantuan menyangkut persiapan itu dari Diana? Ya. Apakah Hamada diterima oleh Diana ya untuk membantunya? Ya. Jadi ini bisa dilihat di sini ya. Jadi Diana menawarkan bantuan. Apakah Hamada menerimanya? Bisa dilihat dari sini. Ya. Dari kata but, berarti jawaban ditolak dengan halus sama seperti di sini. Hanya kalau di sini Risa memakai kata langsung, no thanks. Oh, terima kasih, tidak usah lah. Ya. Itu sama juga dengan di sini, hanya kata but dipakai. Oke, sangat baik Anda bisa membantu saya. But I'm going to do. Tapi saya mau melakukannya sendiri. Bukan sendiri. Saya melakukannya bersama dengan saudari saya. Berarti tawaran dari Diana ditolak dengan halus oleh Hamada. Ya, it's very nice of you. Alasannya, sudahlah, nggak apa-apa. Saya nanti mau buat dengan saudari saya. Terima kasih atas tawarannya. Tawaran apa itu? Tawaran bantuan dari Diana untuk Hamada. Oke, dijawab oleh Diana, no problem. Ya. Oke, itu adik-adik nanti dibaca isinya apa semua mengenai apa. Bapak sudah jelaskan inti-intinya, ya. Sudah jelaskan social functionnya yang digaris bawahi serta yang dicetak miring, ya. Italicized maupun yang underline. Kebetulan pada kali ini tidak ada bold, hanya ada italicized dan underline, ya. Ini adalah inti dari pelajaran kita pada siang hari ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat apa tugas Anda. Tugas Anda setelah membaca, ya setelah ini jangan lupa ditulis ini ya. Ditulis, dipelajari. Kemudian berdasarkan ini Anda membaca dialog 1 tadi. Ya, mana dialog 1? Dialog 1 sampai dengan dialog 4 ya. Sesudah membaca dialog 1 sampai dialog 4, silakan dijawab pertanyaan. Tulis dulu di buku mana pertanyaan nomor berapa, semua pertanyaan yang mau dikerjakan. Yaitu nomor 1, 2, 3, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dan 8 ya. Nih.
Nanti sebentar Bapak berikan. Nggak usah ditulis pertanyaan ini, ya. Cuma Anda tulis nomornya saja ya. Nomor yang mau dikerjakan, nomor 1 sampai nomor 8 adalah yaitu question, pertanyaan. Sesudah 4 bacaan di atas ada question, pertanyaan nomor 1 sampai nomor 8. Selengkapnya sebenarnya 10. Cuma Bapak bilang sampai 8 saja. 9, 10 ini tidak perlu. Kalau Anda sudah menjawab 1 sampai 8, otomatis sudah menjawab 9, 10. Jadi yang penting 1 sampai dengan 8. Tulis di buku Anda, tulis menjawab pertanyaan questions. Sesudah 4 bacaan tadi ada questions. Dan yang dijawab adalah nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nanti sebentar sudah ini Bapak berikan bukunya untuk Anda baca pertanyaannya itu di mana sih, ya. Nah, kalau Anda sudah jawab, oke, dijawab di buku tulis Anda sekarang ini, catatan yang Anda pakai mencatat. Bisa juga Anda jawab di kertas folio. Yang penting ditulislah dengan rapi, jangan kotor ya. Caranya untuk dikirimkan ke Bapak bagaimana nanti Bapak sampaikan dalam 2-3 hari ini. Jadi baca dulu baik-baik, tidak usah tergesa-gesa ya. Baca dulu baik-baik pelajarannya, dialog 1, dialog 2, pahami dulu apa ya. Baru menjawab 8 pertanyaan itu. Ya. Nah, sesudah menjawab itu, tulis dengan rapi di buku catatan Anda tadi, atau juga di kertas folio atau HPS juga boleh. Ya. Nanti dalam sekitar 2-3 hari, 3 hari ke depan, Bapak akan WA, kirim pemberitahuan di WA kelas Anda. Jawaban 8 pertanyaan itu dikirim lewat mana? Ya. Apakah dikirim lewat e-learning, school, atau dikirim lewat WA saja, difoto dan dikirim lewat WA, atau bagaimana? Nanti Bapak jelaskan dan sampaikan bagaimana cara Anda mengirim jawaban Anda ke Bapak itu nanti 3 hari ke depan. Ya. Jadi nggak usah tergesa-gesa, Bapak nggak mau buat kamu tergesa-gesa langsung menjawab. Ya, santai aja. Santai tapi serius ya. Sersan, serius tapi santai. Sanser, santai tapi serius. Gitu ya. Adik-adik, baik. Sekarang ada 10 menit lagi. 5 menit untuk tanya jawab, 5 menit untuk penutup dan mengambil foto. Silakan yang mau bertanya, tapi Bapak angkat dulu semua kamu ke atas ya. Sudah 25 siswa. Bapak angkat dulu kamu semua ke panelis. Oke. Selamat datang di panelis Webex event. Oke. Selamat datang di panelis. Anda kalau mau bertanya bisa menghidupkan mic-nya. Klik menjadi warna hitam mic-nya. Dari warna merah menjadi warna hitam. Silakan Bapak membuka sesi tanya jawab. 5 menit. Silakan yang mau bertanya. Halo. Saya Pak. Nah, silakan, siapa namanya? Citra Saputri Pak. Citra. Oke. Silakan tampilkan sambil bertanya, boleh tampilkan videonya. Sebentar Bapak stop dulu sharing Bapak ya. Bapak stop sharing dulu supaya bentar. Jadi yang mau bertanya selain menghidupkan mikrofonnya, menghidupkan juga video wajahnya supaya Bapak bisa lihat. Oke, silakan Citra. Kadek, matikan dulu mikrofon Anda. Jangan dulu dihidupkan. Ya, Citra, halo, silakan. Iya. Kenapa? Berarti tugasnya ini dikumpul nanti pertemuan selanjutnya. Tadi Bapak bilang nanti Bapak sampaikan di WA kelas, ya. 3 hari depan nanti Bapak sampaikan di WA bagaimana cara mengumpulkannya. Apa dikirim di e-learning kah? Atau dikirim lewat apakah gitu ya? Dikirim lewat Google Form-nya, boleh juga. Tinggal di filenya dikirim ya. Bagaimana Citra?
Oke, Pak. Iya, nanti Bapak sampaikan 3 hari ke depan di WA ya. Gitu. Saya rasa juga yang lain bisa apa namanya mengerti. Oke, tunggu dulu Bapak minum sedikit. 4 jam Bapak mengajar. Barusan tadi Bapak mengajar selesai jam 10:20 dengan kelas 12 MIPA 4 ya. 12 MIPA 4 tadi jam 10 lewat dari jam 8:45. Oke, Bapak hidupkan kamera Bapak dulu ya. Supaya kita lebih halo, sudah bisa melihat wajah Bapak yang sudah tua ini? Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Hidupkan mikrofonnya, hidupkan videonya. Oke, Bapak matikan dulu. Mas Jidil, mana mukamu? Dek. Ya, mana mukamu? Tampilkan wajahmu seperti tadi Citra menampilkan wajahnya. Gak bisa? Oke, silakan suara saja, bertanya langsung. Karena waktu kita sudah semakin mepet ini. Silakan Jidil. Apa yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Langsung saja Pak. Iya, langsung. Yang saya tanyakan dari ketujuh kalimat tanya tadi itu, bisakah kita gunakan untuk kepada guru atau orang yang lebih dewasa begitu Pak? Boleh. Oh, berarti untuk kepada siapa saja boleh Kepada digunakan siapa tadi saja. itu. Kita kan mau menawarkan bantuan pada orang lain. Orang lain itu kan bisa teman kelas kita. Ya, bisa juga guru kita. Pak, barangkali ada yang bisa saya bantu, Pak. Ya kan? Oh iya Pak. Maybe I can help you, sir. May I help you? Bisa. Tapi tentu bertanya dengan cara yang halus. Boleh, pada orang yang lebih tua bisa. Cara kita bertanya saja yang kita sebenarnya ini harus dipraktekkan. Ya, cuman kalau Bapak praktekkan sekarang waktunya tidak cukup. Ya. Kelas kapan minggu lalu saya praktekkan membutuhkan waktu sekitar 20 menit. 2 pasang. Mempraktekkan langsung di sini ya, berbicara ya, tapi membutuhkan waktu tersendiri untuk itu. Nanti ya kita cari waktu. Karena Bapak mau kejar materi dulu ini, tapi Bapak tidak mungkin hanya kejar materi, berikan materi tugas-tugas, baca kamu ini, baca ini, cuma suruh baca pelajari, ini tugas, kerjakan. Bapak harus menjelaskan seperti ini ya, supaya kalau ada siswa yang tidak mengerti bisa bertanya secara langsung. Gitu. Bagaimana Jidil? Boleh? Boleh Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan matikan mikrofonnya. Yang lain silakan. Ada 2 menit lagi kita sebelum kita kesimpulan. Halo? Tua kelasnya atau sekretaris atau siapa yang mau bertanya silakan. Oke, sudah boleh isi daftar hadir ya. Yang belum isi daftar hadir silakan isi daftar hadir itu. Dan tadi Bapak minta tolong Adina ya. Siapa yang mau minta tolong Adina ya? Untuk menuliskan 11 nama itu. Adina, halo. Pak. Mana Dina? Mana suaramu, Dina? Iya, Bapak. Dina yang Bapak minta tolong tadi menuliskan 11 siswa yang berhalangan ya? Iya. Oke, silakan sekarang dituliskan di kolom chat. Yang berhalangan hadir .2. 1. Terus. Silakan. Sambil itu, silakan ada yang mau bertanya? Ada 1 menit lagi. Bapak isi absen di mana? Itu di kolom chat ada link berwarna biru itu. Ini link daftar hadir. Anda bisa baca semua. Bapak kirim ulang dan begitu ya. Bagi yang belum isi ya, yang sudah isi nggak usah lagi. Sebentar. Nah, udah ada Bapak kirim. Udah lihat?
Sudah lihat? Yang bertanya tadi sudah lihat? Di kolom chat. Iya Pak, iya Pak. Ini link daftar hadir. Klik itu. Docs Google.com. Ya. Siapa tadi yang bertanya tadi, cewek tadi? Saya Kak Citra. Citra? Sudah lihat Sudah, Pak. Citra? Sudah lihat? Sudah Pak. Nah, oke, silakan. Jadi yang tidak bisa lihat kasih tahu memang supaya diarahkan agar bisa lihat. Jadi Bapak sudah kirim di all participant atau everyone. Ya. All participant atau everyone, di situ link daftar hadir yang berwarna biru. https docs google.com forms de terus satu Eva seterusnya, panjang deh kalau mau dibaca karena Bapak tidak singkatkan lagi tadi. Ya. Jadi jangan lupa isi itu ya. Sambil kita menunggu Adina menyelesaikan menuliskan nama-nama teman yang berhalangan hadir. Bukan begini caranya menyebutkan hadir. Langsung diisi kalau di daftar hadir itu siapa ini. Nggak usah semua tulis satu persatu hadir di kolom chat, nggak usah. Klik link itu aja, link berwarna biru itu. Di situ diisi itu kan Google Form. Anda kan sudah Bapak latih Google Form waktu kelas 2, ya kan? Menjawab soal lewat Google Form. Nah, ini sekarang link absensinya daftar hadir lewat Google Form. Kan semua sudah tahu G-Form, Google Form. Ya? Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan, silakan. Mengalami kesulitan Adina menulis di kolom chat? Halo Adina. Kalau Adina mengalami kesulitan, kasih tahu nanti. Kalau begitu nanti Pak, seperti tadi kelas MIPA 4, dia bilang Pak agak sedikit sulit saya. Buku belum Bapak kirim. Nanti sebentar di grup ya sudah ini Bapak kirim buku elektroniknya. Ya. Ya. Kalau Adina merasa sulit menuliskan di sini nama-nama rekan yang berhalangan, bukan yang alfa ya, yang berhalangan hadir, berapa orang tadi, 11 ya, silakan tulis di WA saja, begitu ya. Sudah selesai. Oh sudah selesai, mana Bapak? Oh ya syukur, baik Iya. baik, oke. 10 atau 11? 10 Bapak. 11. 11 dengan Rizwan ya. Iya. Oke. Baik, supaya Bapak Bapak copy paste ke apa namanya? Ke notepad Bapak tadi yang berisi materi. Ya, oke. Bapak tinggal copy dan pastekan ini ke sini. Ya. Jadi Bapak tinggal pastekan di sini aja. Untuk mudah dikontrol. Paste. Oke. Ini kan Eka Pustasari, kemudian yang terakhir adalah siapa namanya ini? Rizwan ya. Rizwan. Oke. Iya. Baik. Sudah selesai, sekarang Bapak akan tutup karena sudah pukul 2.14 ini. Bapak akan akhiri pelajaran pada hari ini, adik-adik yang terkasih. Foto bersama Pak. Ya itulah, kita akan berfoto bersama. Sebelumnya beberapa detik Bapak akhiri dulu dengan kesimpulan. Oke. Baik adik-adik sekalian yang Bapak kasihi, terima kasih banyak sudah hadir bergabung pada kesempatan perdana kita bertemu secara tatap muka online ini. 25 siswa hadir dari
36 yang seharusnya. Yang pertama, bab 1 chapter 1 ini social functionnya adalah bagaimana dalam bahasa Inggris kita meminta bantuan orang lain, sekaligus juga bagaimana caranya kita memberikan bantuan kepada orang lain. Bagaimana kalimatnya untuk meminta bantuan dari orang lain dan memberi bantuan ke orang lain. Itu intinya. Dan 7 contoh tadi, 7 pola tadi itu sudah itu merupakan inti dari social function tadi. Dan dilengkapi dengan 4 dialog tadi. Itulah inti dari offering help and services. Nanti materi-materi selanjutnya tinggal nanti Anda baca dan pelajari sendiri. Intinya kita sudah dapat, Anda pelajari sendiri. Itu ya. Kemudian jangan lupa 8 pertanyaan itu dijawab. Nanti sebentar Bapak berikan bukunya. Anda unduh bukunya elektronik. Kemudian membaca pertanyaan nomor 1 sampai 8 di buku tersebut. Dan menjawabnya di buku catatan atau buku tulis Anda atau di kertas folio atau HTS. Nanti 3 hari ke depan Bapak akan sampaikan jawaban Anda itu disampaikan, dilaporkan, diberikan ke Bapak melalui apa dan di mana. Gitu ya. Jadi Bapak tidak mau juga buat Anda tergesa-gesa. Bekerja saja dengan tenang, dengan enak ya. Dengan riang gembira, tidak merasa tertekan. Ya, karena Bapak juga tahu kalian itu ikut pelajaran sesuai jadwal. Ada yang ikut pelajaran mungkin lewat Zoom, ada yang ikut pelajaran lewat Webex seperti Bapak saat ini. Ada yang ikut pelajaran lewat barangkali Kuiper ya. Ada yang lewat Google Classroom, ada yang lewat e-learning. Ya, Bapak juga akan masuk ke e-learning mulai minggu depan. Ya. Jadi Bapak tidak mau siswa itu merasa terlalu banyak yang harus dilakukan, tergesa-gesa melakukannya. Ya, Bapak mau siswa itu bekerja dengan riang, dengan dalam masa COVID ini bekerja di rumah, belajar di rumah dengan tidak ada beban, tidak tertekan. Ya, jadi tugas-tugas yang diberikan tidak terlalu banyak. Dari Bapak nggak usah khawatir dia nggak banyak itu. Ya, langsung pada intinya Bapak berikan. Ya, langsung pada inti pelajarannya. Itu baik. Terima kasih. Sekarang kita akan berfoto bersama. Bapak akan mengambil screenshot wajah-wajah Anda yang cantik-cantik, imut, ganteng ya. Kelas ini kan cantik-cantik dan ganteng seperti kelas MIPA 4 ya. MIPA 4. Cantik-cantik dan ganteng tadi pagi ya. Baik, silakan hidupkan kamera Anda semua. Tidak usah mikrofon. Tidak usah hidupkan mikrofon. Yang Bapak mintakan sekarang, hidupkan kamera Anda semua. Ayo. Hidupkan kamera Anda semua adik-adik. Ayo Bapak mau screenshot. Oke, Bapak juga hidupkan kamera Bapak supaya kamu juga bisa lihat. Iya, oke. Aryo Saputra belum tampil Aryo. Citra Saputri, mana wajahmu Citra? Hello Citra. Iya, thank you. Kemudian Eva Widastuti ya, thank you. Ali, Rahmatullah, Ali. Mana wajahmu Ali? Karateka dari 12 MIPA 2. Ya, mana karateka kita? Ali, tampilkan wajahmu, Adek. Eskal, tampilkan wajahmu. Wayan, tampilkan wajahmu. Putri, Maharani, tampilkan wajahmu sayang. Nur Inaya, tampilkan wajahmu. Wayan, tampilkan wajahmu. Ali, tampilkan wajahmu. Halo. Loh, kok nggak tampilkan sih? Eskal sudah. Satria Alamsa, mana wajahmu yang ganteng tuh? Iya. Belum. Satria Alamsa. Muhammad Muklas. Ya, oke, tahan semua ya. Ada 4 kali foto.
Bapak mau ambil, tahan, jangan gerak. Bentar ya. Ya, senyum, senyum. Jangan tegang, senyum. Senyum manis. Oke. Bentar ya. Oke, 2 kali lagi. Karena ini masih banyak yang belum muncul videonya ini. Ali Rahmatullah videonya, wajahnya yang belum muncul. Putri Maharani, Kastria Alamsa. Iya. Oke, cantik-cantik semua. Ganteng-ganteng semua. Oke. Aduh, kenapa lama sekali wajahnya sih? Satria Alamsa. Takut nih mau dilihat. Waduh. Oke, Bapak ambil screenshot yang kedua ya. 3 kali screenshot ini. Tahan adik-adik. Yang senyum yang manis. Ya, oke. Sebentar. Oke, baik. Putu Rizky, oke. Ali, mana wajahmu ini Ali? Aduh, ini. Nur Inaya wajahmu dan Putri. Aryo juga ya. Oke. Oke, ini yang terakhir ya. Tahan. Oke, tahan semua yang terakhir ini. Oke. Sebentar. Bentar ya. Ini yang terakhir ya, yang ketiga screenshotnya, tahan semua. Bagus, senyum manis, cantik. Oke. 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 Thank you adik-adik sudah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu kembali pada pertemuan selanjutnya, dan info-info selanjutnya akan Bapak sampaikan ke pihak kelas Anda. Sudah ini Bapak akan membagikan screenshot dan membagikan buku elektronik supaya Anda segera unduh dan mulai bekerja. Bekerja dengan tenang, bekerja dengan enteng, bekerja dengan riang gembira. Nggak usah tegang, jangan terlalu tergesa-gesa, nggak usah pikirkan batas waktu, nggak ada, Bapak nggak pakai batas waktu, kecuali Bapak bilang akan dimasukkan tanggal sekian, tapi tidak pernah akan tergesa-gesa. Ya, untuk itu 3 hari ke depan Bapak akan sampaikan dimuat atau diberikan kemana tugas Anda 8 nomor itu. Baik adik-adik sekalian ya, ada yang mau bertanya sebelum Bapak akhiri? Ya. Or F kok. Oi, tidak mau. Oi. Ada yang mau bertanya? Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya Bapak akan berikan kesempatan lebih banyak kepada Anda untuk ada waktu sedikit sekitar 5 menit di pertengahan pelajaran untuk Anda membuka video dan bercanda dengan teman-teman lain di sini. Langsung bercanda. Tapi dalam bahasa Inggris. Misalnya Kadek membuka videonya, membuka mic-nya, bertanya ke Mas Jidil, Mas Jidil, how are you now? Mas Jidil langsung menjawab. Videonya hidup, speakernya, mikrofonnya hidup. I'm here at home. What are you doing, Mas Jidil? Mas Jidil menjawab, I'm joining a Webex lesson. Saya lagi ikut pelajaran di Webex. Jadi ada pertanyaan, dialog antara Anda langsung di Webex seperti ini, tatap muka langsung, tapi dilakukan dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu terasa lebih bermakna pelajaran kalau kita ada melihat wajah kita, wajah teman kita. Baik, Bapak akhiri ya. Sampai ketemu pada pertemuan kita yang kedua. Dadah, bye-bye semua. Ya, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan baik-baik. Ya Pak. Ya Pak. Bye Pak. Bye.